Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di siniar sehari sebuku yang merupakan diskusi buku yang kami lakukan yang sedianya sebenarnya sehari sebuku. Tapi karena satu dan lain hal, biasa ada 2 buku, biasa juga satu minggu cuma 3 atau 4 buku aja. Tapi campaign yang kami galakkan uh, adalah sehari sebuku. Sehingga namanya siniar sehari sebuku. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas buku, sebenarnya buku ini tidak terlalu baru, sekitar 2 dekade yang lalu. Tetapi penting untuk kita bahas kembali mengingat kemarin merupakan salah satu buku yang direkomendasikan oleh narasumber Dedi Podcast. Dalam hal ini Coach Tom. Dia merekomendasikan buku ini sehingga saya search akhirnya ketemu juga buku ini dan kemudian saya baca tadi pagi sampai tadi malam. Nah, buku ini adalah buku yang direkomendasikan oleh Tom, seorang pelatih bisnis dan pelatih pendidikan Indonesia pada acara podcast Dedi kemarin. Dalam hal ini kemarin yaitu hari Kamis tanggal 3 Maret. Nah, sehingga saya kemudian membaca buku ini tadi pagi dan saya selesaikan tadi malam. Kemudian kita diskusikan. Nah, buku ini berjudul Dumbing Us Down atau terjemahan bebasnya kira-kira membodohi kita. Nah, buku ini ditulis oleh seorang pengajar di Amerika yang bernama John Taylor Gatto. Nah, di awal buku ini John Taylor Gatto menjelaskan dulu miskonsepsi yang kita dapati di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan kita. Sehingga sekolah itu bukan identik dengan pendidikan atau sekolah bukanlah hubungan sama dengan pendidikan. Bahwa pendidikan ada beragam macam, sementara sekolah itu hanya salah satu tipologi dari bagaimana pendidikan itu ditransformasikan. Nah, miskonsepsi sekolah yang dijelaskan oleh John Taylor Gatto ada 7. Yang pertama bahwa di sekolah kita mendapati kebingungan. Alih-alih pengetahuan kita justru mendapatkan kebingungan karena beragam pelajaran yang kita pelajari itu tidak koheren antara satu dengan lainnya. Hari ini kita belajar tentang geografi, besoknya kita belajar lagi tentang biologi, besoknya lagi kita harus menghafal kali-kalian, besoknya lagi kita harus menghafal astronomi, besoknya kita harus menghafal lagi sejarah tentang peradaban di dunia, dan besoknya lagi kita harus juara dalam lomba lari di pelajaran penjaskes. Sehingga kita bukannya mendapatkan pencerahan dalam setiap pengajaran, justru mendapatkan kebingungan. Sehingga tidak berlebihan ketika John Taylor Gatto menyebutkan bahwa sekolah itu antara satu kelas dengan kelas lainnya, alih-alih membuat kita semakin tercerahkan, justru analogi penjara. Jadi wajib belajar 12 tahun dianalogikan oleh John Taylor Gatto sebagai 12 tahun dalam penjara yang berpindah antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, kebingungan yang kedua atau miskonsepsi yang kedua adalah posisi-posisi kelas. Bahwa kamu naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 sehingga seseorang yang dirasa tidak cakap dalam satu mata pelajaran tertentu atau bahkan 2 sampai 3 mata pelajaran tertentu dianggap tidak layak untuk naik ke jenjang berikutnya sehingga harus menjadi seseorang yang tinggal kelas. Nah, tinggal kelas ini mengalami stereotip dalam masyarakat kita bahwa orang yang tinggal kelas itu artinya orang yang bodoh. Nah, miskonsepsi yang ketiga adalah ketidakpedulian. Nah, di sekolah-sekolah kita dapati bahwa banyak dari peserta didik justru tidak peduli antara apa yang terjadi baik di teman kelasnya, apalagi di masyarakatnya. Sehingga lahirlah generasi yang antisosial. Nah, yang keempat adalah ketergantungan intelektual, bahwa peserta didik itu bergantung sekali kepada para gurunya. Sehingga peserta didik menunggu arahan sang guru untuk apakah dia dapat
dikatakan pintar atau dapat dikatakan cerdas atau justru dia dikatakan seorang yang tidak berbakat sama sekali. Yang kelima adalah ketergantungan emosional, bahwa sistem nilai-nilai bahwa 10 itu adalah excellent, 9 baik, 8 cukup, dan kemudian seterusnya sampai buruk dan sangat-sangat kurang, itu membuat emosi dari peserta didik atau perasaan dari peserta didik itu sangat bergantung pada penilaian sang guru tersebut. Sehingga seseorang yang mendapat nilai merah tentu mengalami kepribadian yang terhambat. Nilai yang kemudian membuat mereka menjadi antisosial atau bahkan menjadi seseorang yang egosentris. Nah, yang keenam adalah harga dirinya itu bergantung pula pada penilaian-penilaian orang lain. Dalam hal ini misalnya guru di sekolahnya atau bahkan bosnya di pekerjaannya. Dan yang ketujuh adalah tidak adanya privasi, karena ketika kita selesai sekolah yang begitu panjang dari pagi sampai siang atau bahkan sampai sore pada sekolah-sekolah tertentu, kita diperhadapkan lagi pada pekerjaan rumah atau PR. Sehingga privasi itu tidak ada, kita akan selalu merasa diawasi. Karena setelah pulang sekolah kita harus mengerjakan lagi pekerjaan rumah. Dari 7 miskonsepsi sekolah yang dijebarkan oleh John Taylor Gatto tersebut, lahirlah apa yang kemudian John Taylor Gatto sebut sebagai sekolah yang psikopati. Psikopati adalah sebuah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan seseorang yang mengidapnya itu cenderung mengalami antisosial atau bahkan egosentris, sehingga dia sering mengurung diri atau merasa tidak peduli atau tidak empati pada apa yang dialami oleh orang lain, termasuk masyarakatnya. Nah, sekolah psikopati ini alih-alih menghadirkan guru sebagai seorang yang terpanggil jiwanya untuk mengajar, tetapi guru yang ada dalam sekolah psikopati adalah guru yang menganggap bahwa profesinya adalah pekerjaan, sehingga uh, tujuan terdasar dari ia mengajar bukan karena ingin mentransformasikan ilmu pengetahuan atau menciptakan karakter yang beradab, tapi untuk dapat bertahan hidup jauh dari kelaparan. Nah, dalam sekolah psikopati juga, alih-alih kita mendapatkan tujuan, pendidikan yaitu ilmu, tujuan pendidikan pada sekolah psikopati adalah sertifikasi, ijazah, atau lisensi. Sehingga, banyak dari kita yang, sekolah tinggi-tinggi tetapi ilmunya masih gitu-gitu aja atau bahkan ilmunya tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Sehingga, yang ia kejar dari ilmu pengetahuan adalah ijazah atau kertas. Nah, di dalam sekolah psikopati pula, alih-alih kita mendapatkan peserta didik yang mandiri, karena pada dasarnya seperti kata Yudi Latif dalam bukunya Pendidikan Transformatif atau Pendidikan dan Kebudayaan, uh, tujuan dari pendidikan atau peserta didik yang berhasil adalah peserta didik yang dapat menciptakan kemandirian. Tetapi pada sekolah psikopati yang banyak menjangkit persekolahan kita, alih-alih kemandirian, justru, peserta didik atau cetakan-cetak, sarjana yang dihasilkan adalah peserta-peserta yang, mampu dipekerjakan. Sehingga kita bukan, sekolah untuk dapat mandiri, tapi kita sekolah untuk dapat diterima pada, sektor industri. Dan pada sekolah psikopati pula, kurikulumnya alih-alih menciptakan karakter yang beradab, kurikulumnya justru berkungkung atau berkutat pada uh, kebiasaan-kebiasaan buruk, dalam artian misalnya menyontek atau kebiasaan-kebiasaan korupsi sejak dini. Nah, mari kita mengambil contoh misalnya pada sistem pendidikan di Finlandia. Dalam buku Teach Like a Finland, Timothy D. Walker menjelaskan tentang beberapa perbedaan antara sistem pendidikan Finland dan sistem pendidikan yang ada di Amerika atau daerah asal dari Timothy D. Walker. Yang pertama tentunya bahwa dalam satu hari sekolah, durasi persekolahan hanya dibatasi pada 4 jam, yaitu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Setelah dibaginya lunch atau makan siang, peserta didik dapat pulang. Dan dalam durasi 4 jam singkat itu, setiap mata pelajaran hanya berlangsung 45 menit. Sehingga setiap 15 menit istirahat,
peserta didik dapat melakukan refreshing terhadap otaknya. Nah, karakter lain dari sistem pendidikan di Finlandia adalah guru itu merupakan profesi yang paling prestisius, sehingga banyak guru-guru di sana itu minimal berkualifikasi magister. Dan guru di sistem pendidikan Finlandia adalah profesi yang paling mahal dibayarkan. Berbeda misalnya di Indonesia, yang mana kita tahu bahwa salah satu profesi yang paling mahal gajinya adalah pejabat publik, dalam hal ini baik itu anggota dewan legislatif maupun eksekutif. Nah, di Finlandia, eee, atau bahkan juga di Korea Selatan, guru menjadi salah satu profesi yang paling dihargai, paling mahal. Nah, karakter lain dari sistem pendidikan Finlandia adalah tidak adanya PR. Berbeda dengan sistem pendidikan di Amerika atau di Indonesia, kita mendapati bahwa setelah kita seharian belajar, kita lagi diperhadapkan oleh adanya PR. Nah, di Finlandia tidak ada pekerjaan rumah. Dan karakter terakhir yang membedakan antara sistem pendidikan Finlandia dan sistem pendidikan pada umumnya adalah bahwa sistem pendidikan di Finlandia itu berlangsung secara koheren. Baik itu koheren antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain, sehingga tidak ada kemunduan antara berbagai pelajaran. Yang kedua, koheren pula antara eee, apa yang dibutuhkan oleh zaman di mana peserta didik tersebut belajar, dan koheren pula dengan masyarakat dan alam. Sehingga kita mendapati pula di sistem pendidikan Finlandia beberapa sekolah yang berkonsep lingkungan. Nah, terakhir dalam buku John Taylor Gatto ini disebutkan pula bahwa kita harus merujuk kepada sekolah berbasis komunitas dibandingkan sekolah berbasis kelompok atau jaringan yang selama ini kita terapkan. Nah, adapun perbedaan antara tujuan sekolah berbasis kelompok dan tujuan sekolah berbasis komunitas, kalau tujuan sekolah berbasis kelompok itu harus mengikuti aturan. Dalam artian, aturan dibuat oleh otoritas, sementara sistem pendidikan berbasis komunitas itu mengacu kepada kemandirian. Dalam hal ini, peserta didik otonom untuk memilih setiap orientasi atau preferensi pembelajarannya masing-masing. Mungkin mirip-mirip seperti yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim dalam hal ini pada program Merdeka Belajar. Nah, yang kedua, dalam tujuan sekolah berbasis kelompok, peserta didik itu diseragamkan. Sementara berbasis komunitas itu sangat-sangat beragam. Seperti namanya ya, komunitas itu kan mengacu pada berbagai perbedaan kemudian disatukan oleh satu tujuan yang sama. Nah, perbedaan lain dari sistem atau pendidikan berbasis kelompok adalah peran piramida atau peran sosial yang dihadapi oleh setiap peserta didik, bahwa peserta didik itu harus eee, menghadapi hierarki bahwa sekarang kita adalah seorang pekerja dan kemudian selanjutnya nanti kita akan jadi pimpinan dan kemudian kita akan jadi seseorang yang terpilih. Sementara dalam sistem pendidikan yang berbasis pada komunitas, itu dibebaskan peserta didik untuk memilih peran-peran sosialnya di masyarakat. Dia tidak tercerabut dari akar-akar sosialnya termasuk pada keluarganya. Nah, dalam buku ini dijelaskan bagaimana komunitas berbasis gereja itu menawarkan berbagai sistem pendidikan. Mungkin kalau di Indonesia adalah sistem pendidikan yang kita kemudian sebut sebagai pesantren. Dan perbedaan terakhir dari sistem pendidikan berbasis kelompok adalah setiap peserta didik yang kemudian berhasil dilabeli sebagai seorang yang cerdas, kemudian dipilih sebagai CEO atau pimpinan dalam suatu institusi, baik itu institusi bisnis maupun institusi politik. Sementara dalam sistem pendidikan yang sifatnya komunitas, kita tidak dipilih, tapi kita berhak memilih mengacu pada tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah kemandirian. Nah, saya kira itu dumping us down dari John Taylor Gatto. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?